siya debata amat taduhul siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kekasih dan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang maha baik. Mari kita menerima firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesungguhnya itu akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara kekasih, Yesus mati hanya satu kali. Kematiannya untuk menanggung dosa banyak orang. Kesaksian ini dituliskan oleh penulis Ibrani pada nas hari ini. Tidak pernah dibatasi pengorbanannya bagi orang tertentu saja, tapi malah untuk semua manusia. Dikatakan juga bahwa Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita yang menantikan Dia. Yesus tidak berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagai imam yang agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Yesus Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata, hingga pada zaman akhir, Yesus hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa kita semua lewat kurbannya. Saudara kekasih, kelebihan Kristus dibandingkan keturunan imam besar Harun ialah Ia hanya satu kali mengorbankan dirinya dengan mati di atas kayu salib sebagai korban penghapusan dosa yang menghasilkan keselamatan. Yesus bukan masuk ke dalam ruang maha suci di kemah pertemuan, tetapi Ia masuk ke sorga yang menyebabkan kita yang percaya kepadanya layak masuk ke sorga. Satu kali Ia berkorban untuk menebus dosa semua manusia yang percaya kepadanya. Bukan berarti kemudian kita bebas melakukan dosa, tapi ketika kita melakukan dosa tidak perlu berkorban dari binatang lagi, tapi hanya datang kepadanya untuk meminta ampun. Satu kali Ia berkorban untuk menebus dosa semua manusia yang percaya kepadanya. Bukan berarti kemudian kita bebas melakukan dosa, tapi ketika kita melakukan dosa tidak perlu berkorban darah binatang lagi, tapi yang hanya datang kepadanya dan meminta pengampunan. Satu kali Ia berkorban menyebabkan kita menerima warisan atau berkat perjanjian baru, yaitu yang pertama, pembebasan manusia dari hukuman dosa akibat pelanggaran hukum Allah. Dan yang kedua, perjanjian ini memberikan bagian kekal yang dijanjikan, yaitu tanah sorgawi. Dan satu kali kelak Ia akan datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya yang telah ditebus oleh darahnya, untuk bersama-sama dengan Dia masuk dalam keselamatan kekal. Kesempatan untuk masuk surga hanya sekali. Apakah kita semua sudah termasuk golongan yang dikuduskan oleh darah Yesus yang memberikan jaminan keselamatan kekal bagi kita? Karena itu, marilah menghargai, marilah mensyukuri pengorbanan Yesus bagi kita, agar kita mampu mendapatkan kehidupan yang kekal yang sudah disediakannya bagi kita. Melalui renungan ini, kita diajak untuk mensyukuri, menghargai pengorbanan darah Kristus dengan cara mengarahkan hidup kepada Kristus serta berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan kita di dalam Kristus. Perikop ini dalam kitab Ibrani menguraikan secara konkret kehidupan orang yang terarah kepada Kristus. Dikatakan dalam Ibrani 23 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik.
Dan dalam pasal 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dan hidup kudus. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa jika kita sengaja berbuat dosa, padahal kita sudah tahu tentang kebenaran kematian Kristus, maka itu sama saja kita menginjak-injak pengorbanan darah Yesus. Akibatnya kita akan menerima murka dari Allah. Saudara kekasih, menghargai, mensyukuri pengorbanan darah Kristus berarti menjadikan hidup kita bermakna bagi sesama manusia. Yesus mati di usia yang masih sangat muda, yaitu 33 tahun. Tapi kematian Yesus bukanlah kematian yang sia-sia. Melalui pengorbanannya itu, Yesus menunjukkan bahwa kualitas hidup bukan diukur dari berapa lama kita hidup atau berapa panjang usia kita. Kualitas hidup ditentukan dari makna dan manfaat yang kita nyatakan dalam hidup. Kita bukan sekedar hidup dalam arti bernapas, sehat, dan bisa beraktivitas. Tapi kita hidup untuk memberi makna, menjadi berkat bagi orang lain, mengasihi dengan kasih Kristus, berkorban dan memberi diri dalam pelayanan. Hidup bukan sekedar hidup, tetapi hidup dengan memberi buah. Itulah kehidupan yang menghargai dan mensyukuri pengorbanan darah Kristus. Mari kita syukuri pengorbanan di dalam Kristus. Jalani hidup yang berkenan kepada Allah. Kita berjuang untuk terus menjadi teladan serta menciptakan hidup yang benar, membawa damai sejahtera dalam kehidupan setiap hari. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.